Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Dan sebelum saya menyampaikan materi, mari kita bersama-sama baca doa. Mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara, dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan serta dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini saya akan sedikit membicarakan tentang satu tema, yaitu pengertian dan kemujizatan Al-Quran. Jadi ada dua subbab, yaitu pengertian Al-Quran, kemudian kemujizatan Al-Quran. Memang Al-Quran ini bukan menjadi hal yang asing bagi kita umat Islam. Jadi aneh kalau ada orang Islam tapi kemudian tidak familiar dengan minimal istilah Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran ini menjadi sumber pertama di dalam hukum Islam. Jadi kita semua sudah familiar, tentu sudah familiar dengan Al-Quran. Tapi kira-kira jika kalian ditanya pengertian Al-Quran itu apa, maka itu menjadi sesuatu yang berbeda lagi. Jadi familiarnya iya, tapi ketika diminta untuk menjelaskan apa itu Al-Quran, mungkin memang bahkan saya sendiri terkadang tidak begitu bisa menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Jadi familiarnya iya, tapi kemudian menjelaskan, termasuk menjelaskan tentang mukjizat. Kita semua tahu bahwa Al-Quran itu menjadi mukjizat paling agung. Tapi jika pertanyaan itu dikejar, mana aspek mukjizatnya? Coba tunjukkan. Jadi untuk materi kali ini, target minimal yang harus kita, jadi yang harus kalian capai itu adalah minimal ketika nanti ada bertanya apa itu Al-Quran, kemudian apa aspek kemujizatan Al-Quran, kalian bisa menjawab. Jadi dua hal itu. Oke, pasti di setiap istilah, di setiap istilah itu selalu ada dua definisi, yaitu definisi bahasa dan definisi istilah, termasuk dalam Al-Quran secara sederhana. Jadi pengertian bahasa itu secara sederhana sekali. Jadi dia hanya menggunakan pendekatan bahasa, hanya mengalih bahasakan. Jadi qira'a itu dinisbahkan atau dikembalikan dalam beberapa kalimat ketika bicara dalam beberapa kata. Ada qira'a dan kemudian qira'a. Tapi pada dasarnya itu ada, yaitu arti mengumpulkan dan menghimpun, kemudian menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Jadi secara sederhana itu. Nah, memang ketika kita bicara keilmuan, biasanya yang diperhatikan, yang menjadi definisi yang bisa dipakai untuk menjelaskan secara keilmuan itu adalah definisi istilah. Nah, dalam memberikan arti atau definisi dari Al-Quran itu sendiri, setidaknya ada 3 kelompok besar yang bisa kita ikuti. Jadi terserah Anda ikut yang mana. Tapi yang pasti ada 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama
yang mendefinisikan Al-Quran yang panjang dengan redaksi yang panjang, yaitu ada firman Allah yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi, ditulis dalam mushaf-mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi membacanya. Jadi ada berapa komponen itu. Jadi yang pertama firman Allah yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf-mushaf, bernilai ibadah bagi yang membaca. Jadi ada lima kriteria. Ya, saya menyebutnya kriteria. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang bermukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf, yang diriwayatkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi membacanya. Ada 5. Jadi kalau ditulis ada 5. Kemudian kelompok yang mendefinisikan Al-Quran dengan redaksi yang sedang-sedang saja, lafal yang diturunkan kepada Nabi, berarti yang kedua. Jadi kalau kita menggunakan patokan yang pertama, jadi definisi yang kedua langsung lafal yang diturunkan kepada Nabi, yang diriwayatkan secara mutawatir dan bernilai ibadah. Jadi kelompok panjang itu ada 5, kelompok pendek sedang itu ada 3, yaitu apa? Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diriwayatkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Ada juga yang kemudian kelompok yang singkat mendirikan Al-Quran, yaitu dengan cara menyebut satu sifat atau 2 sifat untuk mensifati kalam Allah. Jadi menyebut nama lain dari Al-Quran saja. Quran itu apa? Al-Huda, cukup, petunjuk. Al-Quran itu apa? Asyifa, sebagai obat. Jadi tinggal Anda nanti kalian pilih yang mana. Tapi dalam ujian nanti saya harap Anda minimal menjawab dari 2 definisi ini. Jadi tidak kemudian definisi yang terlalu singkat, meskipun ini tidak salah. Jadi harus diingat secara definisi Al-Quran itu begitu. Ada yang firman Allah bermukjizat, yang diturunkan kepada Nabi, yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, beribadah bagi pembacanya. Dan kedua dan yang ketiga. Nah, ini nama lain dari Al-Quran, Alkitab, karena ayat Al-Quran terus dalam bentuk kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Furqan, pembeda. Al-Quran itu adalah menjadi pembeda, membedakan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang salah, dan antara yang baik dan yang buruk. Jadi Al-Quran membicarakan tentang itu, sehingga disebutkan bahwa nama dari Al-Quran adalah Al-Furqan, karena dia membedakan, memisahkan atau memilah mana yang baik, mana yang buruk. Al-Dzikr, peringatan, karena menurut ahli sejarah kasih Al-Quran mengandung peringatan, nasihat-nasihat serta mengenai informasi mengenai yang telah lalu. Jadi itu sebenarnya tidak hanya 3, tapi di sini saya menyebutnya hanya 3. Jadi yang pasti ketika kalian ditanya apa itu Al-Quran, Anda bisa menjawab apa tadi? Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi, kemudian diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, membacanya bernilai ibadah, atau menggunakan definisi yang sedang. Lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diriwayatkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi pembacanya. Atau Anda juga bisa menjelaskan kepada orang-orang ketika Anda ditanya apa itu Al-Quran, Anda bisa menjawab dengan menyebutkan nama lain dari Al-Quran. Quran itu apa? Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kitab. Ya, tidak salah. Jadi memang definisinya seperti itu.